Saya bersama dengan ibu siapa, Bu? Rahmi. Ibu Rahmi. Siska itu di mana sekarang, Bu? Sekarang dia pergi sama suaminya. Pergi sama suaminya? Dari awal ngomongnya itu enak. Nanti gini, Bu. Nanti peningkatan ekonomi kita bisa berubah, Bu. Orang yang kaya gitu. Dan yang membuat sampean itu kayak sedih atau apa, itu apa, Bu? Padahal kan hidupnya enak, uang ada. Setelah menikah karakternya beda dari sebelumnya. Apa-apa saling membantu, tapi setelah menikah kok seperti ibu ini nggak ada harganya lagi di mata dia setelah menikah dengan istrinya, orang yang mencukupi kehidupan ibu ini. Kalau misalnya nih kita mau lihat kamar yang tidak boleh dimasukin itu gimana? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dina wa din amma ba'du. Para sahabat-sahabat Umi Ifa yang dimuliakan dan dicintai, semoga saja kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada malam kali hari ini saya bersama dengan ibu siapa, Bu? Rahmi. Ibu Rahmi. Ya. Yang dimana Ibu Rahmi ini mempunyai keluh kesah tentang anaknya, yang dimana anaknya ini dinikahin ya, Bu? Dinikahin sama Robi gitu. Dan keluh kesahnya apa ya kita tanya lebih lanjut ya sahabat, karena saya juga belum tahu tentang ceritanya ini gimana, terus sebelumnya kok bisa gitu ya. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah itu apa, Rahminya Rahminya siapa namanya Siska. anaknya, Bu? Iya, Siska. Siska itu di mana sekarang, Bu? Sekarang dia pergi sama suaminya. Pergi sama suaminya? Iya. Kalau ini kita mau tanya dari awalannya dulu ya, Bu ya? Iya. Sebelumnya Siska itu kerjanya apa, Bu? Dia pekerja biasa aja. Pekerja biasa? Iya. Dan sampai bisa ketemu sama Robi itu gimana ceritanya? Bisa diceritain nggak? Awalnya sih dia ketemunya ya waktu dia ada acara di rumah temannya. Tapi ketemu? Iya, waktu ngumpul-ngumpul nggak tahu acara Apa itu. sempat menjalani hubungan pacaran atau gimana gitu pertama-tamanya gitu? Ya setelah kenalan pertama itu Langsung dinikahin gitu? berjalan berapa bulan, 3 bulan. Nah dari situ gimana sih kalau kondisi orang kehidupan biasa-biasa ini, terus dia dari awal ngomongnya itu enak. Nanti gini, Bu, nanti peningkatan ekonomi kita bisa berubah, Bu. Ya kalau orang tua sih gimana ya, kita minta istilahnya anak itu kehidupannya layak, jangan sampai apa yang pernah kita jalani terus kita dengan kondisi yang apa adanya ini, berharap ibu ini punya
Ya, orang tua cuma bisa mendoakan kehidupan yang akan dijalani Siska suatu saat itu mengalami kebahagiaan dunia akhirat. Tapi dengan kondisi seperti ini, ibu jadi gimana lagi ya? Soalnya berbeda dengan kehidupan yang kita jalani sebelumnya, yang apa adanya. Sebelumnya saya tanya Bu, sama ini kan ibaratnya kayak sedih gitu ngeliat anaknya itu dinikahin oleh ibaratnya sultan gitu kan. Iya. Kalau yang saya tahu ya, seharusnya sebagai ibu itu bahagia melihat anaknya itu dinikahin oleh orang yang kaya gitu. Dan yang membuat sampean itu kayak sedih atau apa, itu apa Bu? Padahal kan hidupnya enak, uang ada. Setelah menikah karakternya beda dari sebelumnya. Beda dalam. Karena apa? Dia Siska itu bukan Siska yang sekarang. Yang dulu itu dia anaknya penurut. Istilahnya kita ngobrol enak gitu, dianya nggak sampai kondisi seperti ini. Apa-apa saling membantu. Tapi setelah menikah kok seperti ibu ini nggak ada harganya lagi di mata dia setelah menikah dengan istrinya, orang yang mencukupi kehidupan ibu ini. Berarti dia ibaratnya itu udah nggak menganggap sampean sebagai orang tua gitu. Iya, itu yang saya jalani itu. Ya gimana ya, saya juga jadi bingung. Ya itu. Apa ada kecurigaan nggak dari sampean? Pertama awal sih berjalan biasa-biasa, kondisinya biasa aja. Tapi semenjak menginjak 3 bulan berikutnya perubahan itu drastis. Dengan kondisi itu sama ibu kok begini. Siska. Siska main bentak. Terus habis gitu main suruh. Sedangkan saya kondisi seperti ini sudah tua untuk istilahnya apa yang Siska setelah menikah, kehidupan yang layak. Tapi kok ada kejanggalan setelah itu. Memang sih di rumah itu ada kamar 1 kosong. Di sini? Iya. Habis gitu namanya orang tua dengan pekerjaan seperti ini kan biasa. Tapi kok dia marah-marah. Apa aja main suruh, apa aja. Pokoknya ibu harus nurut, sama Siska itu harus nurut. Yang penting pokoknya sekarang itu kita hidup layak. Apa-apa kita bisa beli, apa-apa kita bisa capai. Ibu maunya apa? Saya sedih jadi dengan kejanggalan seperti yang ada di hati Siska, kayak bertolak belakang dengan kehidupan yang sebelumnya. Kalau misalnya nih kita mau lihat kamar yang tidak boleh dimasukin itu gimana? Kalau kamarnya saya nggak dikunci nggak? Dikunci. Cuma suaminya aja yang masuk. Yang megang kuncinya sekarang siapa? Suaminya. Bahkan Siska itu nggak boleh masuk. Kadang Siska pingin sih tahu kondisi di kamar tersebut, tapi suaminya melarang karena ada sesuatu. Tapi dengan bahasa suaminya itu nggak begitu ke hati ibu. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam diri suaminya itu. Kok gini. Sedangkan Siska dengan kehidupan yang baru itu nggak punya istilahnya apa ya, pemikirannya nggak sampai ke situ. Ibu merasa ada kejanggalan, ini ada apa. Nah, emang saya juga sih merasakan ada aura-aura negatif ya, tapi itu entah apa yang berasal dari satu kamar di sini, yaitu yang itu. Iya. Yang itu, yang hijau itu pintunya itu ya. Itu bukan kamarnya,
yang dikunci? Apa itu kamarnya? Itu kamar tertentu. Kamarnya nggak boleh dimasukin? Iya. Ada apa ya kira-kira? Makanya itu saya minta tolong. Supaya apa? Mungkin kondisi di kamar itu ada sesuatu yang membuat istilahnya kehidupan Siska ini kok berubah dengan apa yang karakter setiap hari ibu tahu sebelumnya. Nah Bu, saya mau tanya lagi nih Bu, kan di sini energinya ya apa ya, hawanya itu kurang mendukung lah, ada aura negatifnya ya. Iya. Pernah nggak melihat sesuatu atau ada hewan-hewan yang aneh tiba-tiba masuk ke rumah? Itu pernah nggak? Pernah sih, satu kali. Waktu itu ibu habis mau ambil wudhu ke belakang, kok melihat ular kok masuk kamar yang terkunci tersebut. Masuk dari bawah? Apa Nggak dari tahu mana? itu ularnya itu masuk dari mana, arah mana, pokoknya masuk ke kamar yang dikunci itu. Ibu kaget. Waktu itu Besar apa kecil ularnya? ya nggak terlalu kecil, pokoknya ularnya itu gimana ya, orang nggak begitu jelas, cuma dari gambarannya itu pasti ular. Cuma ibu nggak berani ngomong sama menantu, ibu nggak berani. Waktu ngobrol sama Siskanya cuma bilang, ibu ini ngibul, ibu ini gimana sih, waras enggak? Kok kondisi seperti itu kok masih percaya dengan yang gimana-gimana? Jangan ngigo Bu, jangan ngigo. Gitu. Kenapa ya kok ada ular yang masuk ke kamar itu? Kan padahal kamar yang lain itu kebuka ya? Iya, semuanya biasa-biasa aja, cuma kamar satu ini ibu kok mengalami kejanggalan. Setiap ibu mau membersihin, mau menyapu gitu, Nggak dibolehin? nggak dibolehin. Sedangkan menantu saya itu bisanya cuma pokok jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk, gitu saja. Ini Bu, saya mau tanya, setelah ada ular itu masuk, apakah menantu sampean ini masuk ke kamar situ apa enggak? Pernah saya nemuin 2 kali. Enggak, maksud saya setelah sampean melihat ular itu masuk ke kamarnya, kan itu Robi ada nggak di sini, menantu sampean itu? Ada, waktu itu duduk di depan rumah. Ada. Iya. Terus dia masuk apa enggak? Setelah ular itu masuk kamar, tiba-tiba dia masuk gitu aja. Robinya juga masuk ke kamar. Iya. Dan nggak tahu kalau ada ular yang masuk gitu. Saya kurang tahu, tapi waktu itu untungnya Robi nggak melihat saya ada di belakang di dapur. Ya, ini kejadian yang janggal sahabat ya. Menurut saya, ini takutnya kalau menurut saya sih mengarahnya lebih ke pesugihan Bu. Karena banyak dari tim saya itu yang menduga bahwa sumber kekayaan si Robi ini dari pesugihan. Dan juga pernah ada satu kejadian, saya diceritain ini ya, bahwa si Robi itu bersetubuh dengan ular Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Dan makanya saya dari tadi itu bertanya-tanya, apakah setelah ular itu masuk ke kamar dan tiba-tiba Robi juga ikut masuk ke kamar, apakah mereka melakukan adegan selehe-selehe ini ya? Iya. Aduh, kalau sampai itu benar-benar terjadi, apa yang tindakan yang sampean lakukan? Astagfirullahaladzim, kalau seperti itu kenyataannya, saya juga minta saran gimana supaya nggak seperti ini. Karena kondisi anak saya juga ikut dalam kehidupan si Robi, menantu saya. Saya juga minta istilahnya disadarkan gimana caranya untuk membangun rumah tangga ini dengan keadaan yang kita bisa bekerja. Bukan cara seperti itu. Berarti sampean nggak setuju ya bahwa meskipun sampean enak bisa dapat uang, tapi uang itu dari pesugihan, sampean tetap nggak mau? Saya tidak setuju dengan kondisi seperti ini. Nggak bisa ya.
cukup apa ya, membagongkan sahabat. Iya, nah, gimana lagi, kehidupan seperti itu nggak akan, istilahnya di mata Allah kita nggak akan menjadikan surga bagi keluarga kita hanya dengan duniawi. Tapi apa, ibu ini loh istilahnya tahu kondisi seperti ini, makanya waktu itu ibu minta solusi gimana supaya anak saya itu kembali ke jalan yang benar dan hidup layak bersama suaminya. Tapi tahu kondisi seperti ini, ya Allah, astagfirullahaladzim, ibu nggak menyangka. Ya, gimana ya, saya juga udah agak pusing di sini Bu. Penting kita untuk menenangkan, kita salawatan dulu gimana? Ya, meskipun suara saya nggak enak, yang penting hati kita tulus niat untuk mengagungkan Nabi kita ya. Sahabat-sahabat yang di rumah bantu juga salawat ya sahabat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya, ini aduh, auranya memang apa ya, bikin saya pusing Bu di sini Bu. Gara-gara semenjak sampai ceritain yang ular-ular tadi itu loh, kayak ada yang menyerang gitu. Terus bagaimana ini? Ya, mungkin zaman perbanyak zikir aja ya, perbanyak zikir. Iya. Karena kita hanya bisa meminta tolong hanya kepada Allah ya Bu. Yang menyelamatkan kita itu hanya Allah, nggak ada siapapun manusia yang bisa menyelamatkan kita ya dari sihir-sihir itu. Nggak ada yang bisa kecuali kita minta sendiri ke Allah ya. Jadi jangan pernah menganggap ada orang sakti Bu. Di dunia ini nggak ada orang sakti. Yang sakti cuman Allah. Ya, mungkin nanti dikasih amalan-amalan untuk menjaga tubuh sampean, raga sampean dari serang-serangan makhluk gaib yang jahat ya Bu ya. Amin. Ya mungkin terima kasih atas informasinya. Saya juga gimana ya, udah agak pusing, takutnya saya muda di sini kurang mengenakan juga. Mungkin cukup sekian ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.